Halo Sobat Kepo Plus. Halo Sobat Kepo Plus, ketemu lagi nih. Belakangan ini, banyak banget kasus pelecehan dan pencabulan yang sangat mengejutkan dan memprihatinkan ya. Beberapa contohnya seperti yang diungkap oleh korban pada sebuah podcast Deddy Corbuzier yang dilakukan tokoh motivator di sebuah sekolah dan kasus pencabulan yang terjadi di sebuah pesantren di Jombang. Dari dua kasus ini memperlihatkan bahwa potensi pelecehan seksual bisa terjadi di mana saja dan dilakukan oleh siapa saja ya. Harus makin waspada ya Sobat Kepo Plus. Untuk melawan itu semua, yuk kita bahas tips mencegah dan menghadapi pelaku pelecehan seksual. Oh ya, jika ada tips lain yang oke, jangan lupa sharing ya di kolom komentar. Mari kita lawan pelecehan seksual yang merugikan ini. Oke? Cus kita bahas. Eits, sebelum masuk ke dalam pembahasannya, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa untuk aktifin tombol notifikasinya agar kalian bisa mengubah rasa penasaran dan kepo kalian menjadi sebuah pengetahuan baru. Oke? Number 1. Menolak permintaan yang tidak kamu suka dan tidak kamu bisa. Dalam beberapa kasus, tak jarang pelaku pelecehan seksual kerap menggunakan trik yang disebut door in the face. Misalnya dengan cara meminta hal yang lebih besar dahulu dengan harapan korban akan menolaknya, seperti berduaan dan hal besar lain misalnya. Biasanya bisa saja muncul rasa bersalah dalam diri korban karena tidak enak hati pada si pelaku, apalagi jika itu orang yang dikenal. Rasa bersalah ini kemudian dimanfaatkan oleh pelaku dengan mencari alternatif berupa berbagai jenis pelecehan seksual lain yang lebih ringan, seperti mencium tangan atau menggenggam. Untuk mengatasinya, kamu harus berpikir cepat, jangan takut. Tolak semua permintaan aneh yang ditujukan untuk kamu yang kamu tidak suka dan tidak bisa. Hal itu karena biasanya semakin lama kamu mempertimbangkan permintaan pelaku, semakin besar rasa bersalah yang muncul dalam diri kamu. Number 2. Melawan intimidasi dan menolak segala bentuk iming-iming pelaku. Intimidasi bisa muncul dalam berbagai bentuk. Misalnya saja amarah, melakukan kekerasan, atau bahkan mengancam mengakhiri suatu hubungan. Dalam menghadapi pelaku ini, lakukan dengan sikap tegas, namun pastikan juga bahwa suasana sekitar tidak memungkinkan pelaku untuk melakukan tindak kekerasan. Jangan takut meminta bantuan, karena bantuan bisa membantu kamu dalam keadaan terintimidasi. Kasus pelecehan seksual bisa juga berawal dari iming-iming. Iming-iming yang diberikan dapat berupa uang, jabatan, atau suatu hubungan. Korban hanya bisa berharap pelecehan akan berakhir begitu ia memperoleh apa yang dijanjikan pelaku. Sayangnya, pelaku biasanya malah bertindak lebih jauh lagi. Tegas dan tolak hal ini, jangan terlalu dibutakan oleh uang, jabatan, dan sebagainya. Dengan menghalalkan berbagai cara, bahkan kehormatan kamu juga. Number 3. Membekali diri dengan pendidikan seksual dan bela diri. Pelaku pelecehan seksual juga bisa meyakinkan korban bahwa perbuatan yang dia minta itu adalah wajar. Saat korban melawan, mereka akan terus meyakinkan dengan berbagai cara. Hal ini amat berbahaya, terutama jika korban tidak memiliki pendidikan seksual yang kuat. Orang-orang yang terjebak dalam situasi ini akan terus memaklumi perbuatan pelaku tanpa menyadari bahwa dirinya adalah korban pelecehan seksual. Maka dari itu, bekali diri dengan pendidikan seksual, misalnya seperti mengetahui bagian tubuh yang bersifat pribadi, hal yang tergolong tindakan seksual, dan sebagainya. Selain itu, tak ada salahnya kamu mempelajari ilmu bela diri untuk menjaga diri kamu. Number 4.
menghindari tempat atau kondisi yang berbahaya. Dalam beberapa kasus, pelaku berpura-pura terlihat baik, ingin menolong atau membutuhkan bantuan, sehingga korban mau mengikuti mereka. Begitu berada di wilayah kekuasaannya, barulah pelaku melancarkan aksinya. Cara terbaik menghadapi pelaku pelecehan dalam situasi seperti ini adalah dengan mencegahnya. Waspada pada permintaan tak biasa dan mencurigakan. Saat berpergian seorang diri, hindari tempat yang berpotensi menjadi lokasi tindak kejahatan. Jika kamu merasa berbahaya, segera beralih ke tempat yang ramai atau datangi kantor polisi terdekat atau tempat lain yang bisa membuatmu aman. Sampai sini dulu ya Sobat Kepo Plus, tetap waspada dan stay safe. Oh ya, jika ada tips lain yang oke, jangan lupa sharing ya di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa.